Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Ratnasari dengan NIM 2213062253. Prodi PGSD kelas E13 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengajaran hybrid learning untuk memenuhi UTS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar di SD. Dosen pengampun Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Sebelum kita masuk ke apa itu pengertian hybrid learning, di sini saya akan menjelaskan yang pertama strategi belajar mengajar. Nah, yang pertama belajar. Belajar itu merupakan proses perubahan tingkah laku atau pertumbuhan pribadi anak didik dalam situasi yang bermotivasi. Perubahan tersebut menyangkut yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, yang ketiga psikomotorik atau keterampilan. Yang kedua mengajar. Mengajar dilihat dari yang pertama segi pencapaian tujuan, berarti kegiatan dalam mencapai tujuan yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, segi komponen proses belajar. Mengajar yang berarti untuk kita memotivasi pengelolaan, persepsi, pemancingan respon, dan pemberian reward atau hadiah. Mengajar dapat disimpulkan sebagai penyampaian materi, pemberian ceramah, pendemonstrasian alat peraga, pelaksanaan evaluasi, pengawasan tata tertib sekolah, pengawasan kesehatan mental siswa, dan lain-lain. Yang keempat, belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan proses yang mengandung rangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, strategi belajar mengajar merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Apa sih hybrid learning itu? Hybrid learning merupakan perkombinasian metode pembelajaran berbasis e-learning atau electronic learning dengan metode pembelajaran tatap muka atau metode konvensional. Penggunaan metode ini tergolong baru dalam dunia pendidikan. Hybrid learning sangat mudah diterapkan karena merupakan perpaduan pembelajaran konvensional ataupun sinkron dengan memadukan pembelajaran berbasis internet atau async internet. Hybrid learning atau blended learning merupakan sebuah kombinasi dari berbagai pendekatan di dalam pembelajaran, sehingga dapat dinyatakan bahwa blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih metode pendekatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran tersebut. Kelebihan dari hybrid learning ini yang pertama adalah memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Metode ini dapat mengakomodasikan kewajiban pengajar dalam menyampaikan materi ajar karena metode ini memungkinkan materi diunggah ke dalam sistem e-learning. Yang kedua, memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Pembelajaran pun mudah dalam mengakses materi, mengingat materi yang diunggah dalam sistem e-learning dapat diakses 24 jam. Yang ketiga adalah menghemat waktu. Metode hybrid learning memungkinkan
absensi, pelacakan perkembangan belajar, dan administrasi nilai dilakukan secara otomatis dalam sistem e-learning. Pendistribusian nilai juga dapat mudah dengan fitur bawaan model. Efektivitas penerapan model pembelajaran hybrid learning. Penerapan model pembelajaran hybrid learning untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada siswa dapat dikatakan efektif karena hal ini ditunjukkan dengan adanya penemuan fakta bahwa ada perubahan rata-rata hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran hybrid learning. Kemudian, hybrid learning berpengaruh terhadap peningkatan hasil pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran hybrid learning efektif digunakan dalam pembelajaran. Penerapan pembelajaran learning. Hybrid learning dikenal dengan pembelajaran yang menggabungkan satu atau lebih dari pembelajaran. Program hybrid yang berkembang adalah penggabungan dari satu atau lebih dimensi. Yang pertama adalah pembelajaran face-to-face, pembelajaran secara tatap muka dan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kegiatan praktikum di laboratorium, mentoring ataupun on-job training. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas meliputi pencapaian materi melalui pembelajaran tatap muka, diskusi ataupun latihan dan ujian. Yang kedua adalah synchronous virtual collaboration. Synchronous virtual collaboration ini adalah salah satu format pengajaran yang bersifat kolaboratif yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa yang disampaikan pada waktu yang sama. Aktivitas kolaborasi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan instant messaging ataupun chat. Fasilitas ini akan digunakan untuk melakukan komunikasi atau antara guru dengan siswa dalam jam pengajaran. Yang ketiga yaitu asynchronous virtual collaboration. Asynchronous virtual collaboration ini adalah salah satu format pengajaran yang bersifat kolaboratif, melibatkan interaksi antara guru dan siswa yang disampaikan pada waktu yang berbeda. Fasilitas yang digunakan dalam aktivitas belajar ini adalah online diskusi board atau forum diskusi dan email. Yang keempat adalah self-paced asynchronous. Self-paced asynchronous merupakan model belajar mandiri dalam waktu yang berbeda, di mana siswa dapat mempelajari materi yang diberikan guru dalam bentuk modul, bahan ajar ataupun mengerjakan tugas dan latihan secara online. Selain itu, self-paced asynchronous, siswa dapat mempelajari materi-materi pembelajaran dengan cara link ataupun sumber-sumber ajar lainnya. Dari materi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan hybrid learning atau blended learning sangat mudah diterapkan karena merupakan perpaduan pembelajaran konvensional ataupun sinkron dengan memadukan pembelajaran berbasis internet ataupun asinkronus. Asynchronous hybrid learning ataupun blended learning
merupakan sebuah kombinasi dari berbagai pendekatan di dalam pembelajaran. Lalu hybrid learning adalah metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode pendekatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Contohnya adalah kombinasi penggunaan pembelajaran berbasis web dan penggunaan metode tatap muka yang dilakukan secara bersamaan di dalam pembelajaran. Sekian pemateri dari saya, semoga bermanfaat.